Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditya Azizi Ramdhani dengan NIM 130123058 dan saya sebagai salah satu peserta Bootcamp Value X LG CNS Java C Sharp Oracle Fusion Institute akan menjelaskan tentang Mission 2 dari materi Oracle. Baik, untuk soal pertama, tulis pernyataan SQL untuk mengambil kapasitas semua departemen atau jumlah total kapasitas departemen. Ini dari tabel departemen. Jadi yang pertama, select. Lalu untuk menjumlahkan kita menggunakan sum, lalu capacity, karena yang dijumlahkan adalah kapasitas departemen yang berada di kolom capacity. Lalu kita memakai alias lebih baik sebagai total form DB department. Apa typo? Baik, di sini bisa kita lihat hasilnya sama dengan lembar di mission. Lalu untuk soal kedua yaitu kita harus menulis pernyataan SQL untuk menemukan nilai rata-rata untuk nomor siswa tersebut. Lalu harus membuat pengecualian terhadap nilai 0 dan tampilkan rata-rata dengan dibuatkan ke satu angka desimal. Yang pertama kita save dulu, lalu karena disuruh membulatkan, kita harus memakai function route. Lalu yang ditanya adalah average dari nilai atau kolom poin. Lalu untuk parameter kedua dari round yaitu berapa angka desimal di belakangnya. Di sini diminta satu, jadi kita pilih satu pakai alias nilai form dari tabel grade. Lalu ada kondisi selanjutnya yaitu nilai 0 tidak akan diperhitungkan pada rata-rata ini. Lalu juga student number-nya adalah M25379. And point, dan poinnya bukan 0. Ada sedikit kesalahan di sini. Maaf, typo. Oh, maaf, typo. Baik, tidak boleh memakai string. Baik, hasilnya sesuai dengan yang ada di mission. Untuk soal ketiga, diminta untuk penulis query SQL untuk menampilkan gaji tahunan dosen dalam bentuk jumlah gaji tahunan untuk departemen. Seperti yang ditujukan pada hasil output di bawah, lalu diurutkan secara menurut. Untuk mensyarat dari total gaji dari seluruh jenis departemen, kita menggunakan listing. Listing dari nomor departemen. Lalu sumnya adalah salary. Lalu kita harus sebagai departemen number untuk memastikan bahwa sumnya berjalan dengan baik. Lalu juga order by department number secara menurut.
Baik, bisa dilihat di sini hasilnya. Namun di sini juga ada data tambahan, yaitu nomor departemen yang nol dengan jumlah salary 95.000. Namun selain dari itu, semuanya sesuai dengan tampilan di mission. Baik, untuk soal nomor 4, tulis pernyataan SQL untuk mengambil nama dosen dan gaji tahunan di antara informasi tentang dosen yang baru direkrut tahun ini. Kita harus juga menggunakan fungsi sysdate untuk mengetahui apakah kalian baru akan direkrut. Pertama, kita select nama profesornya, dan gajinya. Lalu untuk mengetahui karyawan baru, di sini karyawan baru adalah karyawan direkrut pada tahun ini. Jadi kita harus mengekstrak tahun dari kolom dia direkrut atau kolom hired. Cara melakukannya seperti ini. Kita akan mengekstrak year dari kolom hired sama dengan membandingkan dengan ekstrak date dari tahun ini, yaitu dengan menggunakan sistem. Ya, bisa dilihat di sini hasilnya sesuai dengan yang di question. Baik, lanjut ke soal nomor 5. Tuliskan pernyataan SQL untuk menggunakan nama siswa dan tanggal lahir siswa yang awalnya terdaftar di Busan, seperti yang ditunjukkan pada hasil output. Pertama, kita select nama siswa. Lalu, untuk format ulang tahun seperti pada lembar mission, kita harus menggunakan tucar karena kolom student birthday atau ulang tahun siswa, mahasiswa berada pada format tanggal Korea. Jadi untuk mendapatkan hasil 02 mol, 05 mol, kita harus menggunakan membuat format sendiri agar bisa membuat seperti di lembar mission. Berarti yang awalnya dari tanggal, kita akan menggunakan tuchar untuk menambahkan tuchar month ke dalam format. Ini ada student birth. Kita harus spesifik. Ini ada format tanggal Korea. Lalu ini adalah format yang kita inginkan. S, S ulang tahun. Maaf, di sini juga harus ada string. Seperti itu.
dari tabel student. Lalu student address-nya harus mengandung pusat. Karena Busan terletak di akhir string address, maka kita akan melakukan aksen dan Busan. Sehingga kami memilih semua address dengan akhiran Busan. Lalu kita harus order secara ascending di studentnya, berdasarkan student. Oh maaf, di sini ada typo. Baik, bisa dilihat. Hasilnya memang, oh maaf, secara naik. Bisa saya memang tidak sama karena kemungkinan juga terjemahan dari bahasa Korea yaitu abjad dari huruf-huruf Korea. Untuk datanya sama seperti dengan Bank Indonesia. Lalu untuk lanjut kepada nomor 6, tuliskan pernyataan SQL untuk mengambil jumlah siswa dengan nomor siswa tersebut. Lalu tentukan nomor siswa berdasarkan urutan. Langsung saja kita select kolom siswa. Lalu untuk kolom, maaf namanya point, untuk total dari nilai siswa tersebut. Dari TB student. Lalu untuk nomor siswanya, yaitu di nomor siswa ini, lalu, lalu agar sumnya berhasil, kita harus group by student number sehingga menghitung nilai dari masing-masing student number tersebut. Lalu diurutkan secara menurun. Di sini ada kesalahan tampaknya. Oh maaf, seharusnya ini table grade. Oh, di sini kita harus memakai logika OR. Baik, pastinya sesuai dengan di lembar mission. Lalu nomor ketujuh, kita harus menulis pernyataan SK untuk menaikkan jumlah mata kuliah SKS antara 3 dan 5 dan jenis mata kuliahnya dan mata kuliah pilihan. Jadi kita menghitung ada beberapa data antara 3 dan 5 SKS menggunakan fungsi count. Jumlah mata kuliah TB kelas SKS-nya antara 3 dan kurang dari 5.
dan tipe kelasnya adalah mata kuliah pilihan. Isinya saya sesuai dengan di mission yaitu dua. Lalu lanjut ke soal terakhir, yaitu tulis pernyataan SQL untuk menanyakan apakah siswa yang sedang cuti memiliki dosen pembimbing seperti hasil output di bawah ini dan bukan berdasarkan nama siswa. Kita select yaitu yang pertama nama siswa. Lalu untuk mendapatkan kolom seperti ini, kita dapatkannya dari coach professor number. Jadi ketika dia 0, kamu tidak memiliki dosen pembimbing. Dan jika ada nomor dosen, maka dia memiliki dosen pembimbing. Untuk menghasilkan nilai yang sesuai dengan string tidak memiliki dosen pembimbing atau memiliki dosen pembimbing, kita akan menggunakan case, yaitu sebuah if else untuk SQL. Jadi untuk case-nya, when coach professor number tidak 0, maka keluaran pada tabelnya adalah memiliki dosen pembimbing. Lalu untuk else-nya tidak memiliki. Lalu kita menamai kolomnya dosen. Lalu ini merupakan from dari tabel student. Nah, absensinya yang mana dia hadir. Lalu kita order student. Ini baik seperti ini coding. Ya, di sini sudah sesuai dengan yang ada di lembar mission, namun lagi-lagi ada beberapa tanda tambahan, yaitu nama siswa Cho Gi-won yang seharusnya tidak ada, namun ada lagi-lagi mungkin ini karena keterjemahan dari bahasa Korea. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.